Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Purwasi dengan NIM CMR 01900051. Saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya mengenai penyakit berbasis lingkungan tentang penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah. Oke, kita langsung saja membahas tentang penyakit filariasis. Perubahan iklim terhadap kejadian penyakit ini, perubahan iklim menyebabkan suhu udara naik dan curah hujan meningkat. Hal ini berkaitan dengan peningkatan jumlah dan perluasan penyebaran hewan pembawa penyakit, terutama di daerah di tropis seperti Indonesia. Salah satu hewan pembawa penyakit yang paling banyak ditemukan adalah nyamuk. Hewan ini menjadi perantara penyakit filariasis atau kaki gajah. Apa sih filariasis itu? Filariasis adalah penyakit menular yang dikenal dengan istilah penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula, mamai, dan skrotum, dan menimbulkan cacat seumur hidup. Pada stadium lanjut dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, dan jenis kelamin. Yang selanjutnya adalah trias epidemiologi. Yang pertama itu adalah faktor host atau manusia, terdiri dari umur, jenis, kelamin, pekerjaan, sikap dan perilaku, imunitas dan ras. Yang kedua itu faktor agent, yaitu seseorang terkena penyakit filariasis apabila tergigit oleh nyamuk yang mengandung larva L3, nyamuk yang membawa mikrofilaria dari penderita filariasis. Yang ketiga itu yaitu faktor lingkungan, terdiri dari faktor lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan kimia, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, lalu apa sih dari host itu? Host itu terdiri dari umur. Filariasis menyerang pada semua kelompok umur. Pada dasarnya, setiap orang dapat tertular filariasis apabila mendapat tusukan nyamuk infektif atau mengandung larva stadium 3 ribuan kali. Yang kedua itu jenis kelamin. Semua jenis kelamin dapat terinfeksi mikrofilaria. Insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada insiden filariasis pada perempuan karena umumnya laki-laki lebih sering kontak dengan vektor karena pekerjaannya. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Seseorang yang mempunyai pekerjaan berisiko terkena filariasis. Berdasarkan penelitian, penderita filariasis paling banyak memiliki pekerjaan sebagai buruh, tani, dan pekerjaan yang dilakukan pada malam hari seperti berdagang, buruh, atau tukang, yang berisiko terkena filariasis daripada yang bekerja siang hari. Yang ketiga yaitu sikap dan perilaku. Kebiasaan keluar rumah pada malam hari, kebiasaan menggunakan kelambu, kebiasaan meminum obat nyamuk. Yang keempat yaitu imunitas. Orang yang pernah terinfeksi sebelumnya tidak terbentuk imunitas dalam tubuhnya terhadap filaria. Demikian juga yang tinggal di daerah endemis, biasanya tidak mempunyai imunitas alami terhadap penyakit filariasis. Selanjutnya yaitu ras. Penduduk pendatang pada suatu daerah endemis filariasis mempunyai risiko terinfeksi filariasis lebih besar dibanding penduduk asli. Yang faktor selanjutnya adalah faktor agent. Agent penyakit adalah suatu substansi atau elemen-elemen tertentu yang keberadaannya bisa menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria yaitu Muceyvaria bancrofti, Brugia maligi, dan Brugia timori. Namun secara epidemiologi, cacing filaria dibagi menjadi 6 tipe. Untuk selanjutnya faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan vektor, sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber penularan filariasis. Lingkungan fisik ini mencakup suhu, kelembaban, angin, hujan, sinar matahari, tempat berkembang biaknya nyamuk, keadaan dinding, dan lain sebagainya. Yang kedua itu lingkungan biologi. Lingkungan biologi dapat menjadi faktor pendukung terjadinya penularan filariasis. Contohnya lingkungan biologi adalah adanya tanaman air, genangan air, rawa-rawa, dan semak-semak sebagai tempat pertumbuhan nyamuk. Selanjutnya yaitu lingkungan kimia. Dari lingkungan ini yang baru diketahui pengaruhnya adalah kadar garam dari tempat perkembangbiakan. Sebagai contoh, Anaphylum tumbuh optimal pada air payau yang kadar garamnya rendah. Selanjutnya itu lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Ekonomi dan budaya adalah kurtu lingkungan yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk perilaku, adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan tradisi penduduk. Berikut kebiasaan yang turut mempengaruhi endemisitas dan tingkat insiden filariasis di masyarakat. Yang pertama yaitu kebiasaan keluar rumah, pemakaian kelambu, obat anti nyamuk, pekerjaan, dan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme penularan penyakit filariasis. Penularan filariasis dapat terjadi bila ada 3 unsur
yaitu adanya sumber penular seperti manusia atau reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya, adanya vektor penularan filariasis, dan manusia yang rentan filariasis. Yang pertama itu nyamuk yang terinfeksi menyimpan larva di kulitnya. Ketika nyamuk menggigit, maka larva akan masuk ke dalam tubuh melalui luka. Yang kedua yaitu larva berpindah memasuki sistem kerja limfe. Di sini larva akan tumbuh, berkembang biak dan membuat sarang. Dari sarang tersebut dapat menyebabkan penyebatan yang menimbulkan gejala, pembekakan, dan demam. Tahap ketiga yaitu cacing dewasa betina menghasilkan cacing mikroskopik yang disebut mikrofilaria yang berenang di aliran darah pada malam hari ketika nyamuk biasa menggigit. Tahap keempat yaitu setelah seseorang terjenis penyakit ini, maka nyamuk akan menggigit orang yang terinfeksi lalu menghisap mikrofilaria bersama darah. Yang kelima yaitu mikrofilaria ini tumbuh menjadi larva dalam waktu seminggu. Hal tersebut dapat berulang dari siklus awal lagi. Selanjutnya itu upaya kesehatan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit filariasis. Upaya kesehatan lingkungan dalam penanggulangan filariasis merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai eliminasi filariasis di Indonesia. Upaya pencegahannya, yang pertama itu menghindarkan diri dari gigitan nyamuk vektor dengan menggunakan pelampu sewaktu tidur, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk. Selanjutnya yaitu dapat memberantas nyamuk dengan membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk, menimbun, mengeringkan atau mengalirkan genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk, membersihkan semak-semak di sekitar rumah. Selain itu, upaya kesehatan lingkungan lainnya adalah sanitasi rumah sehat. Rumah sehat adalah tempat untuk berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna, baik fisik, rohani, maupun sosial. Dalam hal ini dikatakan rumah yang sehat harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria rumah sehat, seperti harus memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, harus terhindar dari penyakit-penyakit menular, dan harus terhindar dari kecelakaan-kecelakaan. Untuk selanjutnya yaitu teori simpul penyakit filariasis. Simpul pertama itu sumber penyakit. Sumber penyakit adalah titik mengeluarkan atau mengemisihkan agen penyakit. Agen penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui kontak secara langsung atau melalui media peratara. Sumber penyakit filariasis ini adalah penderita penyakit menular itu sendiri dan hewan nyamuk yang mengandung cacing filaria. Yang simpul kedua yaitu komponen lingkungan. Komponen lingkungan berperan sebagai media transmisi penyakit, artinya bila lingkungan sanitasinya bersih dan baik, maka timbulnya penyakit tidak akan terjadi. Komponen lingkungan sebagai media transmisi penyakit filariasis, yang pertama itu adalah lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, dan hujan. Yang kedua yaitu lingkungan biologis seperti tanaman air, ikan pemakan jentik. Yang ketiga itu lingkungan sosial seperti perilaku pencegahan, meminum obat filariasis, menggunakan rasa nyamuk, memakai kelambu, dan menggunakan obat nyamuk. Yang terakhir itu penyebaran penyakit filariasis melalui nyamuk Anopheles, Aedes aegypti, dan culek yang menggigit penderita penyakit filariasis. Untuk selanjutnya itu simpul 3 penduduk. Penduduk dimanifestasikan dengan perilaku atau kebiasaan hidup sehari-hari dalam arti yang luas, seperti umur, jenis kelamin, dan imunitas. Yang simpul 4 yaitu sehat atau sakit. Kejadian penyakit yaitu outcome antar masyarakat yang dalam keadaan sehat atau sakit setelah mengalami interaksi atau exposure dengan komponen lingkungan yang mengandung agen penyakit. Selanjutnya yaitu berikut kerangka konsepnya. Simpul 1 yaitu penderita filariasis dan nyamuk yang mengandung cacing filaria. Simpul 2 yaitu lingkungan fisik, biologi, kimia, dan sosial. Yang ketiga yaitu umur, jenis kelamin, dan imunitas. Simpul keempat yaitu kejadian sehat dan sakit. Dan semua itu berpengaruh terhadap kejadian penyakit filariasis. Alasan yang terakhir yaitu mengenai patogenesis. Perkembangan klinis filariasis dipengaruhi oleh faktor kerentanan individu terhadap parasit, seringnya mendapat gigitan nyamuk, banyaknya larva infektif yang masuk ke dalam tubuh, adanya infeksi sekunder oleh bakteri ataupun jamur. Secara umum, perkembangan klinis filariasis dapat dibagi menjadi fase dini dan fase lanjut. Pada fase dini timbul gejala klinis akut karena infeksi cacing dewasa bersama-sama dengan infeksi oleh bakteri dan jamur. Pada fase lanjut terjadi kerusakan saluran dan kerusakan kelenjar, kerusakan katup saluran limfe, dan termasuk kerusakan saluran limfe kecil yang terdapat di kulit. Pada dasarnya, perkembangan klinis filariasis tersebut disebabkan karena cacing filaria dewasa yang tinggal dalam saluran limfe bukan penyumbatan atau obstruksi,
sehingga terjadi gangguan fungsi sistem limfatik. Mungkin cukup sekian pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.